Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratul kiram, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini rangkaian ibadah saum kita masih bisa melaksanakan ibadah sunnah, salat sunnah tarawih. Satu kebanggaan mungkin bagi kita orang beriman bisa menambah ibadah-ibadah yang sunnah selain dari banyaknya ibadah yang Allah bebankan pada kita merupakan satu kewajiban yang 5 waktu. Mudah-mudahan dari sekian ibadah sunnah yang kita lakukan, ba'diyah atau qobliyah, sholat di malam hari ataukah di pagi hari kita melaksanakan isyraq dan sholat duha, semuanya ibadah sunnah min jumlatin nawafil. Semua ibadah-ibadah sunnah yang pangkatnya derajatnya di miqdar terrawati, sebuah keuntungan besar untuk kita. Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih keuntungan menyempurnakan ibadah saum dengan melaksanakan ibadah tarawih. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sudah menjelang di akhir-akhir fase bulan Ramadan yang sedang kita laksanakan sekarang. 10 kedua fase maghfirah dan 10 yang terakhir tanggal 21 sampai selesai itqun minan nar. Dari ketiga fase ini ada banyak di antara saudara kita yang sudah mulai merasakan menurunnya semangat beribadah, menurunnya semangat untuk berbuat baik, atau mungkin sudah banyak kita mulai tergoda keimanan kita dengan bisikan nafsu, ajakan nafsu, dorongan nafsu yang ada dalam jiwa kita sendiri. Biasanya nafsu itu akan muncul ketika berpuasa seperti ini, dari mulai pandangan-pandangan kita yang tidak terjaga. Melihat orang lain membawa makanan, mulai timbul rasa ingin makan. Banyaknya postingan makanan, kue-kue yang terbaru keluar dengan begitu banyak anehnya. Kita mulai, keimanan kita sudah mulai agak goyang. Oleh karenanya Nabi selalu mengingatkan pada kita, sekalipun mungkin kita malas malam hari untuk makan sahur, tapi ingat, makan sahur itu ibadah. Tasaharu walau luqmatan, makanlah sahur walaupun satu suap. Kalau sahur bentuknya harus makanan, berbeda dengan berbuka puasa. Ketika berbuka, datang waktu buka, kita dianjurkan untuk segera berbuka, walaupun bisyurbi ma'in, dengan seteguk atau seteguk air. Kalau tidak ada yang manis, disunahkan dengan buah kurma, ada seteguk air. Yang penting kita membatalkan ibadah saum kita menjelang atau datangnya waktu maghrib. Tapi ketika bersahur, makan sahur, kata Nabi, tasaharu walau luqmah. Luqmah itu satu suap makanan.
entah bentuknya nasi yang menjadi makanan pokok kita, ataupun apapun itu yang membuat ibadah sahur kita bisa kuat secara fisik. Dan ingat, sekalipun kita malas sekali, daya upaya kita berkata walaupun tidak sahur kita kuat berpuasa. Tapi bukan itu. Dalam menjalankan agama, menjalankan perintah Allah, ada syariat baginda Rasulullah SAW yang kita ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, kalaulah kamu tuhibbunallah, cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah baginda Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana cara bentuk ibadah dengan sunnah-sunnah. Karena bahasa Al-Quran itu global, dijelaskan oleh baginda Rasul dengan sunnah-sunnah. Dengan begitu banyaknya gangguan menjelang akhir Ramadan ini, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah dengan tetap semangat melaksanakan ibadah saum sampai selesai. Bentuk kecintaannya ittiba bi sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnahnya, syariatnya, ajarannya yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Dan Nabi sahur makan saya. Itu bentuk kecintaan kita kepada Allah, bentuk kecintaan kita kepada agama, bentuk keikhlasan kita melaksanakan perintah Allah. Kenapa bahasanya qul in kuntum tuhibbun harus dengan bahasa cinta? Karena tanpa ada kecintaan melaksanakan ajaran agama, apalagi dengan banyaknya godaan, banyaknya gangguan, hampir-hampir kita yakin bahwa pelaksanaan agama atau keimanan dalam diri kita akan goyah. Salah satu man kunna fihi wajada halawatan iman. Ada 3 hal yang salah satunya kalau ada dalam jiwa kita, dalam diri kita, wajada halawatan iman, kita akan merasakan manisnya iman. Bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Bagaimana supaya kita merasakan puasa ini begitu berat, tapi bagi kita ringan-ringan saja. Bahkan bukan sesuatu yang pahit dirasakan, manis dirasakan berpuasa ini. Begitu indahnya, begitu nikmatnya. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Jadikan Allah, jadikan Rasulnya lebih kamu cintai dari segala apapun yang ada di dunia ini. Melaksanakan puasa ini perintah Allah, cintai puasa ini. Melaksanakan sunnah Nabi, malam hari harus terbangun, melaksanakan ibadah sholat, sunnah Nabi, cintai ini, maka kita akan merasakan keringanan, terlebih merasakan manisnya. Mungkin tidak akan mudah semudah mengembalikan dua telapak tangan, tapi ketika dicoba terus, saya yakin kita akan mampu dan akan merasakan apa yang disebut dengan halal dan iman. Kuncinya satu, mari istiqomah. Istiqomah melaksanakan perintah Allah, istiqomah menjalankan syariat baginda Nabi, istiqomah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak sejalan dengan perintah agama. Jamaah yang dirahmati Allah, ada kalanya
bulan Ramadan ini mungkin sebagian orang di antara kita menjadi orang-orang yang lebih konsumtif. Bisa kita lihat setiap hari betapa banyak aneka makanan yang keluar dan khusus adanya di bulan suci Ramadan. Hal itu mendorong kita menjadi orang yang konsumtif, yang biasanya setelah datangnya waktu berbuka biasanya kita cukup dengan makan saja. Pasti ini ada embel-embel yang lain. Secara tidak langsung kita didorong untuk konsumsi. Tapi apapun itu, bagi orang beriman pandangannya ini sebuah keberkahan yang Allah limpahkan bagi orang yang beriman ketika datangnya bulan suci Ramadan. Akan menjadi konsumtif bagi orang-orang yang merasa Ramadan seperti ini tidak menambah keimanan, tapi bagi orang yang beriman berpandangan dan berkeyakinan inilah keberkahan bulan suci Ramadan. Sebanyak apapun makanan yang ada, rezekinya Allah sediakan, rezekinya Allah kasih ke kita, dan kita mampu untuk memberi. Inilah keberkahan yang sangat azim. Mengapa Ramadan begitu sangat dicintai dan dirindukan oleh semua makhluk-makhluk Allah yang dekat, terlebih oleh para malaikat. Idza jaa Ramadan, ketika datangnya awal Ramadan, malaikat-malaikat bergembira, senang. Kenapa? Umat Muhammad mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat yang luas selama bulan suci Ramadan. Sama halnya orang-orang yang beriman, yang ikhlas dengan keimanannya, senang, ceria menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini yang kita laksanakan, kita jalani sekarang, bisa menambah 1-2 tingkat keimanan kita kepada Allah, bisa menambah 1-2 tingkat mungkin kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap mencintai puasa ini sampai selesai, perintah Allah sampai selesai, dan tetap mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.